Ya, bersyukur tentunya hari ini kita boleh merayakan Paskah secara Padang ya. Outdoor ya. Kita bersyukur, kita mau bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita semua. Ya, sebelumnya topi cewek enak ya. Ya, sebelumnya saya mengundang kita untuk bersaat teduh sejenak. Ya, kita bersaat teduh, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, masing-masing boleh mengambil waktu untuk berdoa masing-masing. Bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah serta pengorbanan Tuhan bagi setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita menaikkan pujian Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami boleh bersama-sama bertemu. Dan kami juga bersyukur Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Pada kesempatan ini kami bersama-sama memuji Tuhan oleh karena Tuhan sudah bangkit bagi kami. Oleh karena Tuhan sudah mengalahkan maut sehingga kami semua memperoleh kemenangan. Tuhan, terima kasih banyak untuk setiap kasih dan pengorbanan bagi kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, bukti syukur kami kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami. Berkati ruangan atau tempat yang kami pakai untuk memuji Tuhan pada kesempatan ini, sehingga kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan kepada Tuhan karena anak Allah Yesus namanya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Yuk sambil bertepuk tangan. Yesus nama
Dia hidup sebab Dia hidup. Pada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, sebab Dia hidup. Barang yang fana, Tuhan membayar dosa kita, melainkan dengan darah yang mahal. Ya, Dia menebus setiap dosa-dosa kita. Mari kita naikkan pujian ini, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, Tiada noda dan celah. tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih, Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. mari kita naikkan pujian dari awal kembali Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak Kau
surga, terima kasih hari ini di pagi yang cerah, di pagi yang begitu indah Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memperingati kembali kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami lewat kebangkitan-Mu atas kematian-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau merayakannya, kami mau bersuka cita bersama Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Meskipun masih banyak ruangan yang kosong, yang butuh kita doakan agar banyak orang datang. Kayak di gereja aja. Kita boleh bersyukur dan kita ada di tempat ini dengan suasana yang berbeda, suasana yang lebih cerah. Biasanya kita dikelilingi oleh asap-asap kota, tapi sekarang kita dikelilingi apa nih? Air. Rumput dan daun yang hijau dan air yang segar dan udara yang segar tentunya ya. Bapak Ibu, mari kita buka Yohanes, kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini sampai ayat ke-10. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 kita baca secara bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat yang kedua dan selanjutnya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain mendekati Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia letakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam. Dia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan dia melihatnya Dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 10 bersama-sama. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin membahas firman Tuhan ini dari ayat yang ke-8 intinya. Masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Dalam konteks murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, mereka melihatnya dan percaya. Melihat bahwa kubur Yesus sudah kosong. Dan mereka percaya yang pernah Tuhan Yesus katakan bahwa anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi zaman sekarang, zaman kita harus dibalik. Percaya dulu, baru nanti kita akan melihat Yesus. Jangan melihat dulu, baru percaya. Seperti siapa, Shalom? Melihat dulu, baru percaya, Cun? Kakak? Aku nggak percaya Tuhan Yesus kalau nggak aku masukkan tanganku ke lubang paku di telapak tangan Tuhan Yesus. Kata siapa itu? Thomas, betul. Kata Thomas, aku nggak percaya kalau aku nggak langsung dulu melihat tanganku, jariku masuk ke dalam bekas lubang paku yang ada di tangan Tuhan Yesus. Tetapi kata Tuhan Yesus apa? Berbahagialah yang mereka yang percaya namun tidak melihat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
kemenangan yang kita alami sekarang, secara khusus kemenangan iman kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah bangkit, bahkan memproklamasikan kepada iblis, kepada dunia, kepada semua orang bahwa Yesus telah menang atas maut. Sehingga kita percaya bahwa maut saja Yesus kalahkan. Dan kita sudah dimenangkan. Sehingga kita dapat memperoleh keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu, sekarang kita butuh percaya. Bukan melihat bukti dulu, baru saya percaya. KT-KT, aku nggak percaya kalau aku nggak jingok dulu. Ya, woi di sana ada sabun murah, Jaya nak tutup. Ya, tidak percaya aku nak jingok dulu. Nah bener, udah habis duluan barangnya, baru datang. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala manusiawi memang. Ketika kita ingin melihat dulu, baru percaya. Karena saat ini konsep tentang iman itu kita memang belum melihat ke depan itu bagaimana. Apakah benar nanti kita akan menikmati surga Tuhan yang Tuhan sudah janjikan itu atau belum? Banyak pendeta-pendeta yang katanya sudah turun naik surga, nggak tahu lewat jalan tol mana. Tiap hari Rabu, saya bingung itu lewat jalan tol mana, kenapa kita nggak diajak? Hari Rabu memang tol gratis. Tol gratis ya, emang. Lewat jalur mana dia? Jalur timur atau barat? Soekarno-Hatta. Banyak pendeta-pendeta yang bilang saya baru turun dari surga. Lalu Tuhan memerintahkan saya untuk ini. Semua jemaat bingung, gimana? Dan bahkan tidak sedikit juga yang percaya. Gua percaya. Lalu minyak urapan dan mukjizat-mukjizat yang mereka buat. Dalam hal ini kita boleh percaya atau tidak percaya. Tetapi tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, itu harus kita percaya mutlak bahwa Yesus sudah menang atas maut, bangkit untuk memenangkan kita dan menyelamatkan kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita harus percaya kalau mengenai Tuhan Yesus, mengenai kehidupan yang kekal, itu dibutuhkan kepercayaan dulu, bukan melihat dulu. Kalau melihat dulu itu sangat lemah. Kita akan lebih memakai logika kita, lebih memakai akal kita, sehingga kita tidak menggunakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi akal dan logika juga penting agar kita dapat membedakan ajaran-ajaran mana yang benar, mana yang tidak benar. Oleh sebab itu akal dan iman harus seimbang. Tetapi mengenai percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang telah bangkit, yang telah memenangkan kita sebagai orang percaya dari semua dosa-dosa kita, kita harus percaya dulu. Baru kita mengerti akan kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lalu setelah kita percaya kepada Kristus, setelah kita percaya bahwa Kristus telah menang, apa saja yang menjadi kepercayaan kita atas kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita? Saya sangat menarik lewat status Ceheni kemarin sore. Ya, memang meme itu ya, lucu-lucuan. Ya, daya diganti apa Ceh? Ada fotonya kemarin. Apa? Daya darah Kristus. Mana Ceh? Ya ini sih lucu-lucuan aja, tetapi menarik juga untuk zaman sekarang. Ya, daya itu darah Yesus diganti. Lalu membersihkan noda dosa seputih salju. Ya kan? Lalu percaya 100% ampuh. Lalu ada notanya di sebelanja. Notanya apa saja? Dosa dibayar, malu, rasa sakit, kesalahan masa lalu, penolakan atau kesepian, perbudakan dosa, kematian spiritual, dibayar lunas. Sehingga berapa yang kita mau bayar sekarang? 0.
Artinya apa? Memang sih lucu-lucu, tetapi kadang-kala itu yang harus kita percaya Bapak Ibu, bahwa Yesus Kristus sudah membayar lunas. Cuman masalahnya lunas utang ini Tuhan, gimana caranya ini? Nah itu nanti caranya gimana, pikirkan dengan cara-cara yang Tuhan inginkan, bukan dengan cara-cara yang dunia inginkan. Yang penting bertanggung jawab. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah lunas membayar segala sesuatu tentang dosa-dosa kita. Apa saja itu tadi? Dosa-dosa kita. Anak melawan orang tua. Anak lebih suka main game daripada baca Alkitab. Apa sekarang? PUBG atau Fire? Apa FF ya? Ecun? Main game gak Tata? Apa? FF ya sekarang ya? Mobile Legend udah lewat. Nanti contoh beli diamond kalau jujur. Nanti kita ke Indomaret ada diamondnya, kita beli. Mau berapa diamond? 7.000 diamond. Untuk beli apa kalau 7.000 diamond, Cia? Bisa beli apa aja, Cia? Hah? Banden. Untuk apa itu? Hah? Bajunya? Jangan kau contek dulu. Lalu karakter apa yang bisa katanya menghilang? Yang perempuan yang paling cepat siapa karakternya di FF? Hah? Padahal Cuanto tadi cuman lihat video YouTube aja anak-anak gimana sih main game itu, padahal Cuanto nggak pernah main. Iya. Kalau laki-laki siapa Cun? Yang paling kuat? Hah? Tadi siapa yang pergi ke kuburan Tuhan Yesus pertama kali itu? Maria. Untung aja aku baca tadi ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi masalah kehidupan kita, dosa sebesar apapun itu Tuhan sudah tanggung dan lunas dibayar. Ya, Jose, amin. Haleluya, angkat tangan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita patut syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena apapun itu dosa kita, Tuhan sudah tanggung dan sudah bayar lunas. Sehingga jangan ada lagi yang merasa berdosa, jangan lagi ada yang merasa tertuduh atas dosa-dosa lama, sehingga membuat keimanan kita semakin terpuruk. Kadang-kala kita terlalu tidak percaya diri dengan hidup kita ya. Aduh, karena dosaku terlalu banyak, Pak Pendeta, dosaku terlalu sudah nggak bisa diampuni lah, sehingga aku nggak layak lah untuk melayani Tuhan. Kadang-kala alasan-alasan yang seperti itu yang manusia pakai, sehingga membuat kita tidak maju dalam iman. Yang paling pertama adalah percaya Yesus sudah bangkit dan menang, dan membuat kita semua bebas dari setiap dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita tidak lagi dihukum. Tetapi yang terakhir adalah kadangkala karena sudah percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menang dan mengalahkan maut, dan kita sudah bebas dari setiap dosa karena Tuhan Yesus, kita jadi main-main dengan dosa. Nah, itu yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan tidak mau kita bermain-main dengan dosa. Karena tadi Pak Pendeta bilang dosaku dari aku, sudahlah, sebentar lagi aku mau melakukan dosa lagi. Aku mau melawan orang tua lagi. Aku tidak mau peduli lagi dengan kehidupan rohaniku. Jangan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ingin kita tetap ada di dalam kekudusan hidup. Karena kekudusan hidup itulah yang paling penting, dan kita menyembah kepada Allah yang kudus. Oleh sebab itu, ketika kita sudah dihapus dosa kita, kita harus tetap jaga. Kita harus tetap jaga kekudusan hidup kita, jaga pikiran kita, jaga tindak tanduk kita, supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bukan untuk diselamatkan. Sekali lagi, bukan untuk diselamatkan. Perbuatan baik, perbuatan kita yang kudus, menjaga kekudusan hidup,
menjaga pikiran, tindak tanduk kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan, bukan untuk diselamatkan. Itu bedanya. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan semuanya itu karena kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan yang lebih dalam lagi adalah karena kita ingin menghormati, bahkan menghargai karya Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menyelamatkan kita. Jadi kalau kita melakukan dosa-dosa lagi, berarti kita tidak menghormati dan tidak menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Malah kita akhirnya bertujuan menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Dalam arti berarti kita anak-anak Tuhan yang tidak tahu diri, sudah diselamatkan, masih saja berbuat hal yang tidak Tuhan inginkan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan kebaikan, melakukan tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan diri kita, menjaga akal dan pikiran kita, supaya semua tindak tanduk kita benar di hadapan Tuhan, bukan untuk diselamatkan, melainkan karena kita orang yang sudah diselamatkan, sehingga perbuatan baik kita, tindak tanduk kita yang dilihat orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu kemenangan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita hari ini, yuk dengan semangat kita bersama-sama menjadi orang-orang percaya yang dapat menjadi berkat bagi sesama orang Kristen dan juga kepada semua orang yang berhubungan dengan kita di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan suasana yang mungkin sangat sederhana, tetapi kebersamaan kami ini ketika kami bungkus dengan kasih Kristus, ini akan lebih istimewa lagi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami lewat karya kebangkitan-Mu, mengalahkan maut, memproklamirkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah menang atas maut. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami semua, berkati seluruh kehidupan kami, kesehatan kami, usaha kami, pekerjaan kami Tuhan, supaya kami semakin lebih dekat dengan Tuhan, dan biarlah setiap tindak tanduk kami semuanya memuliakan nama Tuhan. Berkati untuk Inang Irma, Padaka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan selalu, berikan mereka sukacita dan damai sejahtera. Setiap pergumulan yang mereka hadapi, kami percaya selalu mendatangkan kebaikan, dan Tuhan Yesus menyertai kehidupan mereka. Kami juga bersyukur bersama Ezra, biarlah Tuhan memberkati Ezra dalam masa-masa mudanya, dan dia boleh semakin dekat dengan Tuhan, dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Masa depan, pasangan hidup, Tuhan pasti sediakan yang terbaik baginya. Kami juga bersyukur bersama keluarga Ceheni, Koyanto, Cuncun, Shalom, berkati mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Berkati pekerjaan mereka, berkati pendidikan anak-anak, dan berkati semua kehidupan iman mereka, supaya mereka semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ii Acu, kami berdoa biarlah Ii Acu Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan biarlah dia juga terus melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, memberkati seluruh anak dan menantu dan cucu dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga Ibu Susan, kiranya Tuhan memberkati Ibu Susan, berikan kesehatan, kekuatan, suami, anak-anak, untuk Tata dan juga Yerija, berkati mereka semua dengan kesehatan dan kekuatan, damai sejahtera, biarlah ada dalam kehidupan mereka, pekerjaan diberkati oleh Tuhan, masa depan pendidikan anak-anak, biarlah Tuhan yang memberkati segala sesuatunya. Kami juga bersyukur untuk Bapak dan Mama yang bersama dengan kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, semangat, sukacita, damai sejahtera. Biarlah Tuhan berkati seluruh anak, menantu, cucu dimanapun berada, biarlah Tuhan yang memberkati.
Dan berkati keluarga hamba Jose, bukan istri hamba, biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Berkati juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang tidak bisa mengikuti acara Padang hari ini. Kami berdoa supaya mereka dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan ikut campur tangan, menolong dan memberkati. Kami di hari kemenangan ini Tuhan, kami ingin menyampaikan pokok doa kami, kerinduan kami untuk kami dapat boleh menyewa ruko untuk kami beribadah. Tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Tuhan akan ikut campur tangan dan menolong semuanya. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kami sehingga kami boleh terus hidup di dalam kemenangan karena Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kami dari segala kutuk dosa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga teringat hari ini Bang Adi boleh berulang tahun. Kami berdoa biarlah Bang Adi dimanapun dia berada saat ini, kiranya Tuhan memberikan dia kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Terlebih daripada itu Tuhan, biarlah iman, hati, dan kehidupannya boleh terus ada dalam jalan Tuhan. Dan dia boleh terus mengandalkan Tuhan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Berkati kehidupan keluarga dimanapun berada, pekerjaannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah di hari ulang tahun ini Bang Adi semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami bersyukur juga hari ini kami boleh menikmati udara yang indah, menikmati alam yang begitu segar. Kami berdoa biarlah kami boleh refreshing di tempat ini. Biarlah Tuhan jaga dan Tuhan lindungi kami. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur hari ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan. Ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini kami boleh menikmati ibadah Padang dalam perayaan Paskah. Dan biarlah setiap kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami menyerahkan aktivitas kami di tempat ini. Jaga dan lindungi kami. Dan jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, itulah yang senantiasa
memberkati engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk satu sejenak. Untuk acara selanjutnya kita santai dulu ya. Kita boleh keliling-keliling dulu. Nanti kalau lapar silahkan makan bebas ya. Hebat di mana? Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami pada hari ini. Tuhan, berkati setiap makanan yang sudah disediakan oleh ibu-ibu. Kiranya Tuhan memberkati semua makanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terkadang di hidup ini sering datang kemelut. Mengapakah kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa sering ada derita. Seharusnya kepadanya kau sampaikan segalanya. Pastilah terbebas jiwamu. Terkadang di dalam jiwa sering ada derita. Seharusnya kepadanya kau sampaikan segalanya. Pastilah terbebas jiwamu. Juga cinta.
Terkadang di hidup ini sering datang kemelut. Mengapakah kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa sering ada derita. Seharusnya kepadanya kau sampaikan segalanya. Pastilah terbebas jiwamu. Terkadang di dalam jiwa sering ada derita. Seharusnya kepadanya kau sampaikan segalanya. Pastilah terbebas jiwamu. Terkadang di hidup ini sering datang kemelut. Mengapakah kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa sering ada derita.
berkat di tempat yang lain. Sampai depan. Kalau Tuhan izinkan nih pas kenaikan Tuhan Yesus, ya kita mau ya agak jauh boleh ke arah Prabu Muni. Kenaikan Tuhan. Ya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mengadakan ibadah padang di tempat ini. Kami juga bersyukur untuk tempat, cuaca, dan juga keamanan. Kami boleh berjalan dengan baik, sehingga kami boleh menikmati ciptaan Tuhan, alam semesta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur biarlah Tuhan mengubah ini. Firman kami juga semakin diteguhkan, bahkan juga untuk biar kehidupan kami juga Tuhan boleh dicampur tangan, menolong, memberkati setiap pergumulan dan pergumulan yang ada. Kami percaya Tuhan sudah lunaskan dengan cara Tuhan lewat kebangkitan Tuhan hari ini. Tuhan hari ini kami mau pulang, jaga dan lindungi kami dalam perjalanan, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sama lagi ya. Kita berpisah di sini kan, aman Kita beda. Mau ambil buku tak? Sambung ya cewek ya, salam hormat, selamat makan, selamat makan. Ya, tenang. Iya, ikut. Iya, sama kami dia. Di sini aja Pak ya. Itu ya, Di sini aja. Iya. biasa ya, pokok ya. Ya, biasa ya. Ya, Pak ya, Halo, Yeye. Selamat pagi, guys.